Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, tentang mentoring self improvement, tentang testimonial saya ketika menjalankan mentoring self improvement. Pada kesempatan yang lalu, saya berbicara bahwa saya menjadi clear di dalam diri saya, sehingga dampaknya saya juga memiliki sudut pandang baru. Nah, menjadi clear di dalam diri sendiri ini maksudnya adalah kita berusaha menilik ke dalam diri kita sendiri, melihat ke dalam jiwa kita sendiri. Nah, di situ perlu menggunakan satu unsur yang paling penting, yaitu kesadaran atau awareness, kesadaran. Kesadaran ini adalah satu hal yang harus di-trigger. Kesadaran ini harus dipicu. Jadi kesadaran ini tidak bisa tiba-tiba datang atau secara otomatis tiba-tiba ada di dalam diri kita. Kesadaran ini perlu dipicu, perlu di-trigger oleh diri kita, dan kesadaran itu harus dilatih setiap hari secara konsisten. Nah, oleh karena itu, untuk menilik ke dalam diri kita sendiri, kita sejak bangun pagi, sejak bangun tidur di pagi hari, kita harus, bahasa saya, menyetel, ya, disetel, dikondisikan untuk kita ada dalam posisi sadar. Nah, bagaimana supaya kita dalam posisi sadar atau aware atau awareness, mempunyai kesadaran diri? Biasanya yang saya lakukan adalah menggunakan status kita di kehidupan ini. Biasanya saya melakukannya begini. Saya statusnya apa? Nah, di situ saya sebagai manusia yang ada di muka bumi ini. Itu satu. Yang kedua, saya sebagai suami dari istri saya yang sudah saya nikahi selama menuju tahun ke-23 dari 2001. Lalu saya adalah seorang ayah dari 2 anak. Itu status, ya, tadi sebagai status sebagai suami, sebagai ayah. Lalu saya sebagai seorang profesional, ya, sebagai seorang profesional. Saat ini saya menjadi seorang konsultan. Lalu juga bisa juga diperluas lagi, saya menjadi seorang mantu dari mertua saya, orang tua dari istri saya. Lalu saya sebagai warga di lingkungan RT, di lingkungan RW, di lingkungan kelurahan, bahkan sampai di level kota, di level provinsi, di level bangsa, dan secara internasional. Nah, itu yang men-trigger kita, yang memicu kesadaran itu adalah status kita. Dan karena begini, kesadaran itu sebenarnya adalah menempatkan posisi yang paling tepat kita sebagai seorang manusia di ruang kehidupan itu, di alam semesta, di sekeliling kita. Jadi sebenarnya konsepnya seperti ini. Kita menilik ke dalam diri kita sebagai seorang individu. Setelah kita menilik ke dalam diri kita sebagai individu, di dalamnya ada jiwa, ya, ada perasaan, ada pikiran, ya, di dalam jiwa kita. Lalu coba kita relatekan, coba kita hubungkan, kita relasikan dengan keberadaan kita di komunitas, ya, komunitas atau di dalam
sosialisasi sebagai makhluk sosial. Jadi seperti itu. Sebenarnya kesadaran tuh terdiri dari dua. Kita sebagai individu, yang ke satu, lalu yang kedua bagaimana relasinya dengan individu yang lain menjadi relasi sosial. Ya, dimulai dari keluarga kita, relasi yang dalam gitu, yang lingkaran terkecil, lingkaran di dalam sampai ke lingkaran yang paling besar. Jadi kesadaran atau self awareness ya, kesadaran diri adalah sesuatu yang perlu kita latih setiap hari. Di dalamnya nanti kita juga bisa menulis dalam bentuk catatan harian atau juga bisa dikenal dengan jurnal harian. Nah, di sana juga kita bisa untuk menentukan target dan tujuan hidup kita, karena sebenarnya diri kita ini sebagai sebuah entitas juga, entity. Di dalamnya ada faktor jiwa, itu adalah kebahagiaan secara jiwani, pikiran, bagaimana kita pikirannya ini sehat, sehingga kalau di pikiran biasanya saya memilih informasi yang masuk adalah informasi yang positif agar pikiran saya positif. Lalu juga kesehatan tubuh kita yang sehat itu bisa membuat kita usianya lanjut dan juga bisa memiliki peran yang lebih panjang. Jadi ada space waktu yang lebih panjang di dalam kehidupan kita. Lalu peran kita di dalam juga ada juga sisi keuangan, finansial kita seperti apa. Nah, kita juga catat. Lalu kontribusi kita di pekerjaan atau di profesi kita seperti apa, itu perlu juga skillnya kita tambahkan. Lalu nanti ada juga skill tentang komunikasi kita, baik komunikasi di komunikasi kepada diri sendiri akan menentukan komunikasi kita dengan orang lain, baik di keluarga, di pekerjaan, di profesi kita maupun di lingkungan yang lebih luas. Begitu. Lalu nanti ada juga skill tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah pengaruh, di mana kita memberikan impact, memberikan dampak, memberikan influence, menjadi influencer yang positif. Nah, jadi sejak kita bangun dari tidur kita pasang atau kita setel ya daripada kondisi kesehatan kita. Ya, kita pasang kesehatan, kesadaran kita maksud saya. Jadi dipasang button atau tombol kesadaran, nanti baru setelah itu di siang hari, di sore hari, dan juga di malam hari ketika kita tidur, kita juga bisa mengucapkan syukur, memberikan ucapan syukur karena kehidupan kita di hari itu. Jadi seperti itulah bagaimana kita clear ya. Jadi ketika kita clear posisi kita, status kita, maka respon kita terhadap kehidupan itu akan menjadi lebih clear juga. Kita bisa melihat dari sudut pandang orang, point of view, POV daripada orang lain, kita bisa lihat, dan juga kita cenderung bisa mengendalikan ego kita, sehingga kita mampu bisa mendengar orang lain, melihat dari sudut pandang orang lain, sehingga terjadi relasi yang lebih baik. Dan juga kita bisa memanage konflik, kita juga bisa merespon persoalan-persoalan dengan lebih bijaksana. Salam untuk menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.